Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelumnya disclaimer ya, ini untuk besok Senin tanggal 29 Januari. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham MTEL. MTEL udah cukup lama sekali nggak kita bahas. Untuk harga sahamnya kemarin Jumat naik lumayan tinggi, 3,85% ke level 675. Untuk level harga saat ini area support resistennya, buat patokan aja untuk resistennya ada di 685 dan supportnya ada di 665. Kalau kita lihat secara historinya sih untuk pergerakan MTEL masih seperti ini aja ya, naik tapi habis itu turun lagi. Kalau secara fundamentalnya sih sebenarnya nggak, ya lumayan menarik sih untuk saham MTEL. Coba kalau kita cek untuk transaksinya aja dulu ya. Untuk MTEL kemarin Jumat, MTEL Jumat tanggal 26 Januari secara keseluruhan hitungannya sih yang masuk sama yang keluar untuk nilainya nggak beda jauh. Bisa naik lumayan tinggi tapi ya 3% lebih. Kalau kita cek dari awal minggunya ya, dari tanggal 22 Januari, untuk saham MTEL ini CC ya yang masih masuk ya, maksudnya masih cenderung ngumpulin terus ini untuk saham MTEL. CC kalau kita cek dari awal IPO hitungannya belum lepas barang ya, di saham MTEL ini masih terus nambah muatan. Cuman kok harganya nggak naik-naik ya, mungkin kalau uh, mau aman sih sebenarnya di saham MTEL lumayan aman ya kalau mau investasi di sini. Kalaupun turun ya mending di hold aja ya, jangan di cut loss, sayang. Kemungkinan juga tiap tahun juga bagi dividen dan hitungannya pendapatannya naik terus ya, masih bertumbuh sih walaupun nggak signifikan banget, maksudnya itu kenaikannya ya. Ini kalau kita cek untuk MTEL aja, laporan kuartal 4 apakah udah diupdate? Belum ya, tapi secara tahunan ini kemungkinan sih di tahun 2023 kemarin ya mengalami pertumbuhan sih walaupun belum signifikan banget. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham MTEL ya. Buat patokan saya kalau besok naik, perhatikan saya level 685 sekiranya berat buat breakout. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit, yang nggak ada salahnya buat diamankan ya kalau tujuannya untuk trading. Oke, itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO. Untuk saham PGEO hari Jumat kemarin cukup tinggi tingkat volatilitasnya ya. Jadi di awal market itu langsung open gap atas ya, opennya di 1285, kemudian langsung ngegas naik ya, bahkan ngelewati dua resistennya. Bahkan sempat ke 1495, 1500 ya, malahan untuk harga tertinggi PGO hari Jumat kemarin, tapi habis itu ditarik turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba hari Jumat kemarin PGEO tanggal 26 Januari aslinya masuk low, net buy 6,2 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham PGEO hari Jumat kemarin tanggal 26 Januari secara keseluruhan yang masuk cukup banyak ODCC ya. Untuk aslinya yang masuk CC AKZB, ODCC-nya versi OD-nya didominasi lokal, tapi untuk CC-nya sebagian asing, sebagian lokal. Untuk saham PGO yang jadi market maker utamanya CC, BD keduanya masih net buy. Untuk CC-nya net buy, AVGB-nya tadi 1314, 1314, berarti posisinya floating 134, floating profit cuman nggak terlalu tinggi ya. Mungkin untuk saham PGO untuk besok Senin resisten terdekatnya ada di 1340, semoga aja bisa breakout lagi di atas itu. Tapi kalau nggak bisa breakout malah candlenya merah ya, berarti jangan buru-buru entry ya, bisa tunggu aja di level 1260 atau 1250, itu area supportnya. Mungkin seperti itu sih untuk saham PGO. Kembali lagi disclaimer, ini kalau secara tren sebenarnya lebih waktu itu sempat
ke sini ya, ke 1580, cuman habis itu turun cukup dalam, dan ini mungkin akan sideways dulu. Kalau besok gagal breakout di atas 1340, mungkin ada kemungkinan sideways di range area 1160 sampai ini 1340. Perhatikan saja 1340 untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham PGEO ya. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham PTMP. PTMP arah ya, naik cukup tinggi, naik 24,56%. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini nggak bisa dicek ya, hari Minggu, lupa. Harusnya kita bahas hari Jumat ya, cuman waktu itu nggak masuk ke list ini untuk saham PTMP. Gak apa-apa, kita cek aja siapa yang naikin untuk saham PTMP. Kalau kita lihat di sini tanggal 26 Januari untuk saham PTMP naik itu malah disertai dengan distribusi ya. Ini kalau kita perhatikan ada XA net sell 13,3 M ya. XA net sell 13,3 M, kemudian yang masuk cukup banyak ada MG, itu pun cuma 2,8. Ini masuk paling banyak ya, bukan masuk cukup banyak. MG YB ya. Jadi market utamanya XA MG, tapi net sell loh XA-nya. Perlu hati-hati sih untuk besok Senin ya. Misal di awal market hijau, ya disclaimer kalau tujuannya untuk scalpingan ya. Tapi kalau untuk swing atau invest kayaknya ya bisa dipertimbangkan lagi. Untuk level harga saat ini support terdekatnya ada di area 1270 1260 ya. Kalau misal koreksi turun, perhatikan saya level ini sekiranya di area support 2626, sekiranya koreksi kemudian di area supportnya 270 atau 260, itu ada tanda-tanda mau pullback, ada yang cek harga ya. Disclaimer kalau mau entry buat trading ya, tapi kalau jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu karena support selanjutnya cukup dalam. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham PTMP. Kalau naik resistennya cukup tinggi, ada di 350 loh. Tapi kalau ada yang goreng ya, kalau lihat transaksi kemarin Jumat naiknya malah disertai distribusi ya, sebenarnya perlu waspada. Mungkin seperti itu aja untuk saham PTMP. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Untuk saham Antam hari Jumat kemarin naik 1,29% ke area resistennya di 1575 ya, 1575. 1575, 1580 itu area resistennya. Semoga aja hari Senin bisa breakout di atas itu, tapi kalau malah dibuka merah ya mungkin akan sideways dulu untuk saham Antam ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Antam. Antam hari Jumat kemarin asinya masuk loh, jadi di harga bawah itu asinya masuk 13,9. Ini sih hitungannya lumayan ya kalau kita bandingkan dengan nilai transaksinya 57 M. Kalau kita cek dari awal minggu untuk saham Antam asinya net sell, tapi 2 hari terakhir dari tanggal 25, berarti asinya baru masuk itu tanggal 26 kemarin ya, masuk 13,9 M. Semoga aja itu pertanda bagus untuk saham Antam. Kalau kita cek lebih detail hari Jumat kemarin tanggal 26 Januari untuk saham Antam ada YU yang lumayan ya, ini masuk 17,7 M, cenderung akumulasi. YU yang masuk versi asing dan lokal. Untuk YU lokalnya net buy 9,1 M, YU asingnya net buy 8,6 M. Selain YU untuk asingnya yang masuk ada AK, RX, CC, dan yang keluar ZP aja ini paling banyak 6,6 M. Untuk hari Senin ya perhatikan aja ya di awal market, kalau bisa dibuka hijau dan bisa bertahan ya di atas 1580 ya, nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi ya. Semoga aja bisa breakout sih di atas 580 untuk hari Senin, tapi kalau masih berat buat breakout mungkin akan sideways dulu ya, mengingat asingnya juga masuk ya. Semoga aja kalaupun turun harganya nggak buat low baru di bawah 1530. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham Inco.
Inco hari Jumat kemarin turun 3% lebih. Ini untuk saham Inco turunnya cukup dalam ya. Kalau kita lihat secara histori ini koreksinya udah eh, lumayan dalam. Jadi mungkin coba kita lihat untuk laporan kuartal 1, 2, 3 apakah mengalami pertumbuhan. Kalau kita lihat di sini sih sebenarnya untuk saham Inco itu masih bertumbuh ya secara pendapatan. IPS-nya masih bertumbuh di tahun 2023 kemarin, estimasinya 459 per lembar saham, jadi secara tahunan masih bertumbuh. Kemungkinan untuk tahun ini ya semoga aja ya walaupun dividen payout rasionya cuma 19,56% ya, nggak terlalu tinggi, tapi ya kemungkinan bagi dividennya bisa jadi lebih gede lagi ya, mungkin seperti itu untuk saham Inco. Semoga aja itu bisa jadi sentimen yang bagus ya. Secara fundamental sebenarnya juga nggak jelek-jelek banget, malah hitungannya cukup bagus ya ini untuk saham Inco. Untuk neraca keuangannya aman, hampir nggak punya hutang, kemudian ROE-nya 11,7, PBV-nya 1,02 kali. Wah, itu hitungannya menarik sih sebenarnya ya untuk saham Inco. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau cari saham buat investasi, selain yang kemarin kita bahas itu ada Bank BTN ya. Ya, mungkin Inco bisa dimasukkan ke list ya, Inco bekas. Cuman nunggu ada sentimen bagus aja ya. Mungkin apa Inco sentimennya nikel ya untuk Inco itu. Nah, nikel, tambang mineral, apa mungkin gara-gara itu harga nikel yang turun. Nah, sekarang berapa sih untuk harga nikel? Coba kalau kita lihat untuk harga nikel. Nikel berjangka, wah ternyata emang harga komoditasnya turun ya, jadi mungkin itu sentimennya kurang bagus untuk saham Inco ini. Kalau kita lihat harganya waktu waktu tertingginya itu 2.500, sekarang ada di 1.300-an. Jadi emang mungkin karena ini saham Inco turun ya. Nunggu aja, semoga aja bisa rebound lagi itu untuk komoditasnya dan harga sahamnya juga bisa naik. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Inco. Ya wait and see aja dulu sih, mungkin seperti itu kalau misal besok masih lesu ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya belum kita cek untuk saham Inco. Inco hari Jumat kemarin aslinya net sell 14,2 M, aslinya cenderung keluar. Kalau kita cek dari tanggal 2 dalam 1 minggu terakhir juga aslinya net sell 63 M. Kalau kita lihat lebih detail lagi untuk saham Inco hari Jumat kemarin, itu hanya sih yang masuk sama yang keluar malah cenderung didistribusi ya ini oleh AKBK. Untuk AK-nya net sell 7,2 M, dan kalau kita perhatikan AKBK yang keluar versi asing, CC versi asing juga keluar. Jadi untuk saham Inco didistribusi oleh asing, yang nampung lokal itu pun lebih banyak asing distribusi ya. AK net sell 7,2 M, BK net sell 4,4 M, CC net sell 2,5 M. Kalau kita perhatikan antara net sell-nya dengan nilai transaksinya nggak beda jauh, jadi memang cenderung jualan ya untuk aslinya di saham Inco. Ya mungkin buat patokan aja, kalau sampai buat low baru di bawah 3.920 untuk besok, mending wait and see aja dulu ya. Nunggu ada sentimen yang bagus. Sorry, 3.900 itu area support terdekatnya. Jebol di bawah 3.900, mending jangan buru-buru entry ya. Tapi kalau mau masuk untuk nyicil, disclaimer sih, semoga aja nanti ada sentimen yang bagus untuk saham Inco, atau nunggu asingnya mulai masuk lagi aja. Oke, itu untuk saham Inco. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA.
MDKA harganya masih di sini ya, masih berat kayaknya buat breakout di atas 2.900. Kalau lihat secara tren sih masih bergerak konsolidasi untuk saham MDKA ya. Turun konsolidasi, ini turun lagi, konsolidasi lagi. Ya tinggal nanti sentimennya gimana. Kalau ada rumor bagus ya nggak menutup kemungkinan harga MDKA ribuan naik ya. Tapi kalau sepi-sepi aja, hati-hati karena kalau harga saham sepi nggak ada rumor itu lebih cenderung turun ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, coba untuk saham MDKA hari Jumat kemarin tanggal 26, asinya net sell 19M. Kalau kita cek dari tanggal 22 dalam satu minggu terakhir untuk asinya net sell 83M. Kalau kita cek lebih detail lagi di sini untuk saham MDKA tanggal 26 ya. Secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya, cuman yang keluar itu didominasi oleh broker-broker asing yang nampung lokal. Kalau melihat aslinya malah keluar dalam satu minggu terakhir, ya mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry, apalagi ini udah lebih dekat ke area resistennya ya. Untuk supportnya di sini sih, di 2220 ke bawah ya, mungkin kalau mau entry di bawah 2225 ke bawah ini. Ya kalau sekiranya di bawah itu ada tanda-tanda mau pullback ya disclaimer kalau mau entry. Tapi kalau untuk saat ini agak nanggung ya, kalaupun mau entry juga antara resiko dan potensinya lebih gede ke resikonya ini kalau secara teknikal seperti itu sih. Jadi kembali lagi disclaimer untuk besok Senin, mending kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau perhatikan level 2900 ya. Kalau melihat aslinya masih keluar, kemungkinan kalau nggak sideways malah cenderung turun sih. Ya kita lihat aja besok untuk saham MDKA. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari Jumat kemarin turun cukup dalam 5% lebih dan berhasil jebol supportnya lagi yang di 148 ya. Plus di angka 146. Turun 5% lebih. Kalau secara teknikal misal untuk hari Senin masih turun, itu support selanjutnya ada di 136. Jadi jangan buru-buru entry ya kalau langsung dibuka merah. Kalau kita cek untuk transaksi MDKA BRMS dalam satu minggu terakhir ini asinya keluar 4M-an. Untuk hari Jumat aja asinya net sell 7,5 ya, lumayan banyak untuk seperti BRMS. BRMS hari Jumat kemarin secara keseluruhan ini didistribusi ya. Untuk lokalnya ada MG yang jualan 2,6M dan untuk asingnya ada TP, CC, BK, RE versi asing yang jualan. Jadi didistribusi oleh asing. Ya kayaknya ada kemungkinan masih cenderung turun sih. Kalaupun naik nggak bisa breakout di atas 150 ya mending wait and see aja dulu ya. Untuk resistennya ya di 148, 150. Oke, itu untuk saham BRMS. Memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Udah beberapa kali nggak kita bahas ya. Untuk saham AMMN kemarin Jumat itu minus 2,99%. Jadi di awal market open gap bawah, naik kemudian turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, aslinya masuk loh 33,5M. Kalau kita cek dari awal minggu ini untuk saham AMMN aslinya masuk 57M aja, nggak terlalu banyak sih untuk seperti saham AMMN ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham AMMN kemarin Jumat ada CC yang akumulasi 78,8M. Ini CC secara keseluruhan ya. Untuk CC aslinya sendiri net buy 82,7 dan yang keluar untuk aslinya BKAK. Jadi untuk transaksi saham AMMN itu cenderung didominasi oleh asing ya untuk nilainya. Jadi kalau kita cek dari tanggal 22, CC net buy 58 aja, jadi cenderung trading untuk CC. Mungkin cenderung sideways dulu sih untuk saham AMMN untuk minggu depan ya, untuk hari Senin. Kalaupun turun perhatikan aja level 7175, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat entry aja karena support selanjutnya lumayan dalam ada di 6800 ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham AMMN. Kalau tujuannya untuk trading ya
Ya untuk saat ini kurang kurang menarik sih sebenarnya ya. Kalau untuk invest pun juga harganya udah di atas. Mungkin akan sideways dulu sih. Oke, itu untuk saham AMMN. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro hari Jumat kemarin menaik ya, naik cuman nggak terlalu tinggi, 0,85% aja. Mencoba breakout cuman masih belum berhasil. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Adaro. Adaro hari Jumat kemarin tanggal 26 Januari saham Adaro secara keseluruhan ada yang akumulasi sih, yaitu KI netbuy 37M ya. KI yang masuk KI versi lokal dan yang jualan juga lokal juga, HD versi lokal. Untuk asingnya net sell, untuk asingnya net sell di saham Adaro. Lebih banyak yang keluar net sell hari Jumat tanggal 26, net sell 12M ya. Kalau kita cek dari awal minggu ini untuk KI-nya udah net buy 118, jadi cenderung ada yang akumulasi sih untuk saham Adaro. Untuk besok perhatikan saja di awal market ya, kalau langsung hijau disclaimer buat teman-teman yang mau entry, tapi kemungkinan untuk tingkat volatilitasnya kurang tinggi ya, karena masih cenderung sepi-sepi aja ini untuk saham Adaro. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Mungkin kalau mau bagi dividen ya, itu hanya bisa lebih volatile lagi. Tapi untuk saat ini kemungkinan untuk besok Senin kalau nggak sideways sih mungkin hati-hati aja ya kalau langsung dibuka merah, karena ini berarti gagal breakout kalau misal besok Senin langsung dibuka merah. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas harganya masih di bawah ya, masih nggak bisa breakout. Ini cenderung bergerak sideways sih, untuk candlenya juga kecil-kecil. Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah asingnya masih jualan di saham Pegas? Kalau kita lihat di sini, PGAS. Tanggal 26 Januari asingnya masuk 1M aja ya, nggak terlalu banyak. Kalau kita perhatikan masih sepi. Untuk nilai transaksinya hari Jumat malah 15M ya, nggak terlalu rame. Pegas. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir, sebenarnya ada BB sama DH ya, yang kalau kita perhatikan cenderung akumulasi. Untuk hari Jumat aja BB-nya masih masuk sih, dan 100% transaksinya buy ini untuk BB. Di saham Pegas BB yang masuk versi asing ya, jadi dalam satu minggu terakhir untuk asingnya udah mulai ada ini yang ngumpulin saham Pegas ya. Mudah-mudahan aja nggak lama lagi bisa breakout ya di atas 1185, itu resisten terdekatnya ya. Kalau mau entry saat ini tujuannya untuk investasi ya, disclaimer sini hitungannya udah menarik kalau dicicil ya. Nanti kalau ada sentimen bagus ya, harga sahamnya mudah-mudahan bisa langsung ngegas naik. Oke, itu untuk saham Pegas, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.